Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala masih ditetapkan sebagai hamba-hambanya yang beribadah kepadanya dalam situasi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bersabar, tetap berikhtiar untuk kebaikan dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Kaum muslimin, pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian hadis kitab Arba'in An-Nawawi. Kita sampai kepada hadis yang ke-24, yaitu sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar Al-Ghifari. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Tuhannya Allah azza wa jalla, bahwasanya dia berfirman. Kaum muslimin sekalian, perlu kita ketahui, hadis yang memuat perkataan qala Allahu ta'ala atau qala Allahu azza wa jalla, atau seperti di hadis ini fima yarwihi an rabbih, sebagaimana diriwayatkan dari Tuhannya azza wa jalla, annahu qala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berkata atau berfirman. Hadis semacam ini disebut dengan hadis qudsi, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, apa bedanya dengan Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan, dihafalkan, kemudian dihimpun dalam kitab sebagaimana kita maklumi. Tetapi di luar Al-Quran itu ada juga secara terpisah. Dalam hadis-hadis Rasul menyatakan itu adalah firman Allah atau Allah berkata, maka ini statusnya adalah firman Allah tetapi dia adalah hadis qudsi. Nah, ini bedanya. Jadi hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak termuat di dalam Al-Quran. Kemudian beda yang lain, Al-Quran dihafalkan oleh hampir seluruh para sahabat, kemudian dihimpun dalam kitab, ya, sebagaimana sejarahnya kita maklumi bersama, ya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian umat dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, di masa beliaulah, ya, Al-Quran itu dihimpun dalam satu naskah, disimpan di rumah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu Hafsah. Ya, sementara orang-orang yang menghafal Al-Quran itu masih hidup, sudah dihimpun, sudah dibukukan. Kemudian sampai kepada kita sekarang dengan sejarah yang terang benderang, ya, sehingga Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan secara mutawatir, bahkan tertulis di masa orang-orang yang belajar dengan Rasul, semua masih hidup.
Tetapi hadis, ya, hadis itu beda. Ya. Hadis itu diriwayatkan melalui para sahabat, ada yang mutawatir, ada yang hadis ahad, ya. Kemudian di antara hadis-hadis itu memuat firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang memuat firman Allah inilah yang disebut dengan hadis qudsi. Sementara, ya, kalau orang bertanya apakah setiap hadis qudsi itu sahih, itu tergantung dengan kedudukan hadis yang memuat firman Allah tadi. Ada juga hadis qudsi yang lemah, ya. Hadis qudsi yang menceritakan, kalaulah bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak ciptakan langit dan bumi. Itu hadis maudhu, ya. Hadis qudsi, ya. Tapi setelah diteliti hadisnya ini lemah. Hadis maudhu. Ya. Sedangkan, ya, di dalam hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan dia adalah sesuatu yang haram di antara kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi." Ungkapan ini menjelaskan kepada kita Allah tidak akan berbuat zalim. Bahkan ada ulama yang menyebutkan makna dari kalimah ini, mustahil bagi Allah sifat yang zalim. Allah adalah zat yang sempurna dalam kebaikan. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah berfirman, ya, mereka tidak menzalimi kami, tetapi mereka telah zalim terhadap diri mereka sendiri. Ya ibadi, hai hambaku, inni haramtu zulma, aku mengharamkan kezaliman. Kalimat ini juga menumbuhkan optimisme bagi setiap muslim, setiap hamba-hamba Allah. Mereka tidak perlu khawatir Allah akan berbuat zalim terhadapnya. Maka di sini ada anjuran secara tidak langsung untuk kita berbuat baik, dan kebaikan itu tidak akan hilang karena Allah tidak pernah zalim. Walaupun tidak ada yang melihat, Allah tahu. Walaupun tidak ada yang memuji, tidak akan hilang, tidak akan zalim. Kalau orang berbuat baik, derajatnya akan jatuh, hidupnya akan rusak, maka ini adalah kezaliman. Allah tidak akan berbuat demikian. Ya, Allah akan mengapresiasi setiap kebaikan. Ya. Di ayat lain, di dalam satu ayat Allah menyatakan, ya, innallaha bima ta'maluna khabir. Allah Maha tahu dengan apa yang kalian lakukan. Kaum muslimin sekalian, kemudian Allah menyatakan bahwa kezaliman itu diharamkan di antara kalian. Maka dalam Islam tidak boleh ada kezaliman. Ya, ini tidak dibatasi. Ya, begitu mulianya Islam, kita diajarkan untuk menghindari kezaliman, perbuatan aniaya, mencelakai orang, berbuat sewenang-wenang kepada siapapun, baik dia muslim ataupun bukan muslim, manusiakah atau hewan. Kita tidak boleh berbuat zalim. Ya, kadang-kadang tanpa dirasa seorang merasa bebas saja untuk berbuat zalim. Ya, mentang-mentang dia tidak bisa protes, tidak bisa nuntut ke pengadilan, hanya seekor burung dengan senapang angin kita arahkan, ya, tembakan kita, burung yang tidak bersalah, padahal burung itu sedang mencari makan untuk anaknya. Lalu ditembaklah burung itu, jatuh dari pohon yang tinggi, ya, belum sampai di bawah burung itu sudah mati. Burung kecil menurut kita, tapi bagi anaknya dia adalah seekor induk yang penting. Ya, dia akan mengantarkan rizki bagi beberapa ekor anak burung yang sedang menunggu.
berarti kita telah berbuat zalim. Hati-hati, setiap kezaliman dipertanggungjawabkan. Ini kepada hewan saja kita tidak boleh berbuat zalim, apalagi kepada manusia. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, aku haramkan kezaliman di antara kalian. Fala tazalamu, janganlah kalian berbuat zalim. Selanjutnya Rasul menyatakan, Allah menyatakan, ya ibadi, hai hambaku, kullukum dallun, setiap kalian itu sesat. Allah menyatakan setiap manusia itu pada hakikatnya sesat, tidak tahu dengan petunjuk secara hakiki. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku berikan petunjuk padanya. Fastahduni, maka hendaklah dia meminta petunjuk kepadaku. Ahdikum, aku akan berikan petunjuk kepadamu. Ayat ini atau pernyataan ini menjelaskan kepada kita agar kita yang merasa telah berusaha untuk mendapatkan petunjuk Allah, ketahuilah ini kita sedang mendapatkan karunia dari Allah. Kita sedang mendapatkan sesuatu dari Allah. Laksana orang yang mencari rizki, begitu ia dapat, kadang-kadang ada yang sombong, rasanya ini adalah hasil usaha. Lalu dia merendahkan orang-orang yang tidak mendapatkan. Padahal rezeki ini dari Allah, bukan hasil usahanya. Begitu pula dengan petunjuk. Orang yang mendapatkan petunjuk, yang tahu benar halal dan haram, yang telah melaksanakan, maka tidak boleh menjadikan ini sebagai kesombongan, ya, mencela orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Apalagi kita tahu orang yang tidak mendapatkan hidayah itu sebenarnya karena belum sampai dakwah pada mereka. Harus ada sikap merendah, ya. Allah mengingatkan setiap kita ini sesat, setiap kita tergantung dengan kasih sayang Allah dalam memberikan hidayah kepada kita. Maka diajarkan setiap solat kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau pada suatu saat kita merasa sudah benar, tapi menurut Allah belum, ya. Suatu saat kita akan mengoreksi pendapat kita yang lalu, besok kita mengoreksi pendapat kita hari ini, maka kita tidak boleh berhenti mencari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kan tidak jarang kita meyakini suatu hal itu benar, tiba-tiba di kemudian hari kita tahu hadis yang melandasi pendapat kita itu ternyata dhaif, lemah. Kita koreksi, insya Allah tidak apa-apa. Selama kita berusaha untuk selalu baik, kalau sekarang salah tidak sengaja tidak apa-apa. Maka untuk orang lain yang sedang dalam keadaan salah, sebenarnya kita tahu dia hanya belum ngaji, belum tahu itu adalah sasaran dakwah. Bukan untuk kita celah, untuk kita hakimi. Nah, ini hikmahnya, ya. Kalimah Allah menyatakan setiap kamu ini sesat, setiap kamu mendapatkan petunjuk dari Allah, setiap kamu sesat kecuali yang dapat hidayah, maka kita jadikan hidayah yang Allah telah berikan kepada kita dengan, ya, sebagai nikmat yang kita syukuri, sambil memohon kepada Allah hidayah yang lain. Maka dalam salat, ya, seyogianya kita hayati ketika kita membaca Al-Fatihah, terutama saat membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian ada sebagian orang yang menganggap orang-orang yang minta atau berdoa minta ditunjuki jalan yang lurus berarti dia masih sesat. Nah, ini keliru pula, ya. Orang yang minta hidayah, minta jalan yang lurus berarti masih sesat. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Ilmu Allah maha luas, ya. Kita baru tahu satu, dua, yang tiga belum. Minta sama Allah. Yang tiga itu yang mana? Allah yang maha tahu. Artinya kadang-kadang kita salah agak sengaja. Kita minta kepada Allah, maka Allah tunjukkan kebenaran, ya. Bukankah Rasulullah SAW ketika berdakwah kadang-kadang menghadapi orang yang begitu yakin dengan pendiriannya, tapi setelah mendengarkan dakwah Rasul lalu berubah pendiriannya, dia menerima dakwah. Ini berarti hidayah. Orang yang yakin dalam kebenaran belum tentu benar.
Kalau dia tidak mau lagi mendengar argumentasi yang lain, berarti ini kesombongan. Nah, maka sebagai muslim, ya, kita harus mendengarkan, ya, perkataan orang lain, kemudian menimbang, dan sesungguhnya kebenaran dari manapun datangnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu. Hai hambaku, sesungguhnya kalian ini tidak berpakaian. Akulah yang memberikan pakaian pada kalian. Fastaksuni, mintalah kepadaku pakaian, aksukum, akan kuberikan. Ya. Pada dasarnya manusia ini sekedar pakaian saja itu Allah yang beri. Ini kan sederhana pakaian. Ya, di zaman modern ini hampir tidak ada orang yang tidak pakai baju. Di daerah-daerah pelosok orang sudah datang ya, menyampaikan kepada mereka pakaian. Ini artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang kita miliki, termasuk untuk menutup aurat pun, itu pemberian Allah. Kalau tidak, Allah tidak memberi, nggak bisa kita pakai pakaian. Ya, anak yang lahir, lihat, siapa yang beri pakaian? Yang menutup tubuhnya itu orang tua, ibu. Pada hakikatnya Allah melalui seorang ibu telah menutupi aurat anaknya, menutupi tubuh anaknya, begitu sampai besar. Ya. Dan kita yang tua-tua ini berikhtiar mendapatkan sesuatu untuk beli pakaian, maka itu adalah pemberian Allah. Pemberian Allah semuanya. Sekedar pakaian saja itu pemberian Allah, maka kita harus sadar, apalagi lebih dari itu. Yang punya jabatan, punya kedudukan, punya kekuasaan, punya harta yang melimpah, jangan lupa kita tidak bisa mendapatkan sesuatu itu kalau tidak dengan izin Allah. Walaupun prosesnya kadang-kadang membuat orang yang lupa dengan Allah seolah-olah itu adalah hasil usahanya. Dia merintis karir dari nol, modal dapat pinjam, akhirnya bisa bayar utang, kemudian bisa merintis usaha sendiri, punya banyak karyawan. Jangan lupa, siapa yang ngasih pikiran sehingga dia bisa berpikir macam itu? Yang memberikan kesehatan, dia bisa menjalankan tugasnya, memanage usahanya. Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika dicabut nyawanya, hilang semuanya. Ya. Nah, sekarang ini dalam kondisi semacam ini sangat terasa. Semua yang diberikan Allah begitu berharga, kebebasan, kemerdekaan, rezeki, ya. Nah, ada orang-orang yang punya kemampuan, begitu terkena virus corona, diuji oleh Allah kena wabah, gelisah dia karena terancam semua yang dimilikinya akan hilang kalau dicabut nyawanya. Teringatlah bahwa segalanya, segala yang dimiliki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini, ya, ini agar kita selalu merenung dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan wabah, dalam keadaan aman, kita harus senantiasa ingat semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saatnya kita berbagi, waduh saya nggak punya apa-apa, itu baju yang dipakai pemberian Allah. Waduh cuman sedikit, lebihnya juga cuman beras 1 karung, ya. Rumah yang ditempati, kebun dan sebagainya. Berbagi. Karena semua dari Allah, baju yang nempel di badan juga punya Allah. Maka pada kesempatan ini, ya, kita ditantang, apakah kita menyadari hal ini, bahwa semua dari Allah. Sekedar baju yang lekat di badan juga dari Allah. Tapi kebanyakan, kata Allah, manusia tidak mau menempuh jalan yang sulit. Falaqtahamal aqabah. Laksana jalan mendaki. Mereka tidak mau menempuh jalan mendaki itu. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian apakah aqabah itu? Fakku raqabah, yaitu membebaskan budak. Memberikan kemerdekaan kepada orang yang terikat. Orang yang susah. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan di musim paceklik.
au miskinan dza matrabah, atau dalam kondisi sangat memprihatinkan, orang miskin sampai makan tanah karena nggak ada yang dimakan. Pada saat itu, di saat orang-orang susah, maka sedekah yang seolah-olah seperti jalan mendaki, semua orang ingin berhemat, semua orang tidak mau mengeluarkan hartanya, sedekah pada saat itu punya nilai khusus, besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sekalian, pada saat ini ada donatur yang mau menyisihkan sebagian hartanya, menginfakkan hartanya, memberikan 5 ton beras untuk pondok pesantren di Dewan Dakwah ini dan para asatidz. Kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya, Allah berikan kesuksesan dalam menjalankan tugas. Kalau ada niat baik, dimudahkan niat baiknya. Bahkan seluruh kaum muslimin yang siap menolong saudaranya yang sedang dilanda kesusahan, Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan. Dan kita semua berharap mudah-mudahan musibah segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sekalian, selanjutnya Allah juga menyatakan, ya ibadi innakum lan tabalughu durri fatadurruni, wahai hamba-hambaku, kamu tidak akan bisa memberikan mudarat kepadaku, kamu tidak akan bisa mencapai maksud untuk memudaratkan kami, kata Allah. Walan tabalughu naf'i fatanfa'uni, dan kamu tidak bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untukku. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kita. Dan Allah juga tidak khawatir dengan ancaman kita. Saya jadi teringat, suatu saat ada seorang yang puasa sunat. Ini kisah ya. Seorang melakukan puasa sunat. Kebetulan dia buka biro jasa kecil-kecilan di pinggir jalannya, bikin stempel ya. Mohon maaf, ini orangnya sudah tidak ada, sekedar contoh saja. Puasa dari pagi sampai siang kok order nggak masuk-masuk, padahal sangat ditunggu rezeki itu. Akhirnya jengkel dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia buka puasa siang itu, ya, dalam hatinya mungkin puasa ibadah sama Allah tapi nggak dikasih rezeki, sudah dia makan. Ini tidak akan memberikan mudarat, dia sendiri yang rugi. Ya, padahal solusinya bukan begitu, itu ujian saja. Allah ingin meningkatkan pahala puasanya. Dia bukan sekedar mendapatkan lapar dan haus, tapi juga mendapatkan ujian, dikasih kesulitan, sulit di waktu puasa, tentu mendapatkan pahala ganda. Kalau itu digunakan untuk berdoa kepada Allah, ya. Nabi SAW menyatakan ada 3 doa yang tidak ditolak. Pertama, doa pemimpin yang adil. Yang kedua, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi orang yang berpuasa itu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin lupa, yang menonjol jengkelnya, lalu dia berbuka puasa. Maka kata Nabi, kamu tidak bisa memudaratkan Allah, bukan Allah yang rugi. Kalaulah seluruh manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir, begitu juga jin, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan merendahkan atau menurunkan derajat Allah. Tidak terpengaruh. Durhaka seluruh makhluk dengan kedurhakaan yang paling dahsyat, ya, dengan kedurhakaan Fir'aun, Namrud, atau musuh-musuh Allah, tidak ada pengaruh. Allah tetap sebagai zat yang maha kuasa, maha sempurna, tidak berpengaruh kepada kekuasaan Allah. Kita tidak bisa memudaratkan Allah, apalagi mau menipu Allah. Begitu pula sebaliknya, kalaulah manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, begitu juga jin dari yang pertama sampai yang terakhir, semuanya beribadah kepada Allah, taat kepada Allah dengan tingkat ketaatan
yang tertinggi. Bukan 1-2 orang, tapi seluruh makhluk, seluruh manusia dan jin taat kepada Allah, tidak menambah derajat dan kedudukan Allah. Kalau disimpulkan, ya, sama dengan ayat yang menyatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Hai manusia, kalian yang butuh Allah, bukan Allah butuh kalian. Ya, kalimat-kalimat ini mengingatkan kepada kita, barang siapa yang beribadah kepada Allah, dialah yang beruntung dengan ibadahnya. Yang beribadah kepada Allah, dia yang akan mendapatkan kebaikan. Bahkan bukan hanya kebaikan di akhirat sebagai pahala, ya, kebahagiaan yang kekal, tapi juga di dunia Allah janjikan kebaikan. Siapa yang melakukan kebaikan, kebaikan itu untuk dirinya. Setara dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Jika kamu berbuat jahat, kejahatan untuk dirimu sendiri. Jadi tidak berpengaruh kepada Allah. Manusia taat, Allah tidak tambah mulia. Manusia semuanya durhaka, Allah tidak turun derajat. Maka Allah tetap dengan kekuasaannya. Hadis ini harus jadi renungan untuk kita, bahwa sesungguhnya Allah lah yang kita butuhkan, bukan Allah membutuhkan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini juga menyatakan, hai hambaku, sesungguhnya amal-amal kalian Aku lengkapkan, aku sempurnakan balasannya, tidak tersisa sedikit pun. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka bersyukurlah. Karena berarti dia telah melakukan amal soleh dan kesolehan itu untuk dirinya. Bersyukurlah. Tetapi barang siapa yang mendapatkan nanti di akhirat, dia celaka, jangan mencela siapapun. Berarti dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam kecelakaan. Nah, ini pelengkap dari kalimat-kalimat tadi, di mana kalau manusia berbuat baik, kebaikan untuk dirinya, tidak menambah derajat Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia berbuat dosa, kedurhakaan untuk dirinya, maka di akhirat nanti jangan mencela siapapun, tapi celalah diri sendiri. Bahkan mencela orang lain, itu nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Orang-orang yang durhaka itu akan saling tuding. Ini gara-gara kamu ini dulu yang ngajak judi kamu ini. Ini yang ngajak ke diskotik dulu kamu ini. Ya, enggak bisa saling tuding. Ukhsurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Akan dikumpulkan orang-orang yang zalim itu dengan semua yang disembah, semua yang ditaati. Ya. Bal humul yauma mustaslimuna wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Nanti mereka saling melontarkan tuduhan, saling menuding, ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu, dan setiap orang akan menanggung perbuatannya. Yang ikut-ikutan juga menanggung amalnya. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ketika orang-orang yang menyesal di kemudian hari ingin melemparkan kesalahannya kepada orang lain yang diikut. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina ittaba'u. Ingatlah ketika orang-orang yang diikut berlepas diri dari orang yang mengikut. Qala alladzina ittaba'u. Orang yang ikut bilang, "Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna." Kalau tahu begini, mereka tinggalkan kami enggak mau ikut. Kami akan tinggalkan mereka seperti mereka sekarang meninggalkan kami. Nyesel di akhirat. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Begitulah dialog itu Allah perlihatkan sebagai penyesalan mereka. Sebelum datang akhirat, sebelum datang penyesalan, termasuk hadis ini adalah peringatan untuk kita. Berbuat baiklah. Minta petunjuklah kepada Allah. Minta ampunlah dari dosa-dosa. Ya, kesimpulan dari hadis ini bahwa sesungguhnya Allah sebenarnya menghendaki manusia itu senantiasa berbuat baik. Allah mengajarkan kebaikan.
kalau terjadi nanti suatu saat, karena dosa-dosa manusia mereka terjerumus kepada azab dan siksa, itu ulah tangan mereka. Allah tidak pernah berbuat zalim. Allah tidak pernah berbuat zalim, aniaya kepada hambanya. Dan setiap manusia harus bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan, menjadikan semua jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dalam situasi sekarang ini, ya, dari hadis ini kita juga mendapatkan pelajaran. Kalau Allah menyebutkan setiap manusia ini sesat, manusia ini miskin, lapar, Allah yang memberikan hidayah, Allah yang memberikan makan, tapi kenyataannya yang makan itu cari uang dulu, kan begitu? Yang makan itu dagang dulu, nanam dulu, ikhtiar dulu. Begitulah Allah ngasih itu. Begitulah cara Allah ngasih. Sebab kalau Allah nggak kasih, walaupun nanam, ya, begitu baru tumbuh sudah dimakan wereng. Ya. Kalau di zaman Fir'aun datang belalang dalam jumlah besar, nggak panen, berarti nggak dikasih sama Allah. Artinya Allah itu memberi dengan proses. Dalam kondisi sekarang ini, kita sedang ditimpa dengan musibah, ya. Allah yang akan mengangkat musibah itu. Tapi kita harus ikhtiar. Jangan sampai bilang kita, wah, kita terserah Allah. Di mana ada corona, kita kirim orang ke sana, corona akan pergi. Enggak bisa. Kita datang ke tempat sakit ini menyalahi ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberikan segala sesuatu itu dengan hukum sebab akibat. Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah memberikan makan kepada kita, memberikan pakaian. Itu melalui proses yang semuanya itu berjalan tidak lepas dari kendali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai mukmin punya keyakinan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, hadis qudsi ini mengingatkan kepada kita bahwa kita sangat tergantung kepada Allah dan tidak ada jalan lain dalam hidup kita, hanyalah datang kepada Allah, menjadi hamba Allah yang baik, beramal soleh, agar Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Dan kalau ada orang-orang yang zalim, yang berbuat salah, mereka telah melakukan perbuatan yang berakibat kezaliman dan kesengsaraan untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh menyalahkan siapapun. Begitu pentingnya hadis ini untuk renungan. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah melalui hadis qudsi ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan. Cukup? Baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa namanya? Ini kan situasi wabah corona ini membuat umat Islam jarang ada yang ke masjid, ada yang ke masjid. Maka ini termasuk pelemahan umat Islam di Indonesia ini, sehingga mudah nanti mereka serang itu oleh orang-orang kafir di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabah itu melahirkan fatwa dari Majelis Ulama, ya, dan fatwa itu sudah didasarkan kepada dalil-dalil. Apa fatwa Majelis Ulama tentang wabah ini? Sesuai dengan dalil-dalil tentang ibadah, ya, yang ketika hujan itu azannya diganti di zaman Rasul. Sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian masing-masing. Nah, kalau hujan saja boleh salat di rumah. Dan itu Abdullah bin Abbas menjelaskan, ya, itu adalah keringanan dari Rasul. Dulu di zaman Rasul begitu. Jadi orang banyak tanya kepada Abdullah bin Abbas setelah Rasulullah tidak ada, kok azannya diganti gara-gara hujan? Salatlah di rumah masing-masing. Itu karena Nabi tidak ingin kalian
ya berbecek-becek, berbasah-basah untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi sholatnya di rumah saja. Yang biasa sholat ke masjid, ya karena kondisi, ya maka insya Allah walaupun sholat di rumah, ya, dia sudah niat ke masjid, dia mendapatkan pahala jamaah. Nah, kalau ini ada hal yang lebih berbahaya daripada air hujan, wabah, ya, wabah di tempat yang tidak terkendali. Ini majelis ulama berfatwa, di suatu tempat yang wabah sudah membahayakan, maka tidak boleh diadakan sholat Jumat, tidak boleh sholat berjamaah, dan sholat di rumah masing-masing. Ya. Nah ini fatwa majelis ulama. Tapi di tempat-tempat yang aman, di tempat-tempat yang aman masih dianjurkan untuk tetap sholat Jumat dengan ya, berhati-hati dengan prosedur keamanan seperti tidak usah sentuhan, ya, kemudian jaga jarak ketika bicara, bahkan ada juga yang membuat jarak waktu sholat. Ya. Sebenarnya yang paling penting tidak sentuhan dan pakai masker. Nah ini, ya ada satu masjid di Teluk itu semua jamaah dikasih masker. Pengurusnya menyiapkan masker, satu plastik. Jadi itu, nah, insya Allah dalam menilai keamanan bisa berbeda. Ada yang menganggap, wah tempat kita ini sudah nggak aman, dia sholat di rumah. Tapi ada yang insya Allah masih aman, sholat di masjid. Nah itu biasa. Jangankan sekarang di zaman Rasul, ya dalam menafsirkan suatu hukum kadang-kadang beda. Kata Nabi, tidak ada asar kecuali di Bani Quraidah. La asra illa fi Bani Quraidah. Berangkatlah kalian, tidak ada asar kecuali di Bani Quraidah. Belum sampai di Bani Quraidah, sudah masuk asar. Ayo sholat dulu, kata sebagian. Ingat, Nabi bilang, la asra illa fi Bani Quraidah. Tidak ada asar kecuali di sana. Terpecah dua ini. Ada yang sholat, ada yang enggak. Nah, itu biasa. Ya. Ternyata setelah menghadap Rasul, dua-duanya dibenarkan. Kenapa? Dua-duanya ini niat taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang di tempat-tempat yang orang merasa ini bahaya, lalu dia sholat di rumah, insya Allah orangnya niat taat, menjaga, menghindari mudarat. Tapi ada yang di masjid, insya Allah niatnya juga sayang pahala hilang. Dia pikir masih aman ini. Tapi kalau sudah berbahaya nggak boleh. Ya, dia mendatangi mudarat tidak boleh. Nah tempat kita di masjid kita itu, di sebelahnya itu atau tidak jauh dari masjid itu kantor yang orangnya meninggal karena wabah corona. Semua orang kantor itu sholatnya di masjid terdekat situ, sebagian di tempat kita. Maka pengurus masjid berkeputusan Jumat tanggal 3, tanggal 10 ditiadakan. Tapi setelah diperiksa ternyata negatif semua. Ya sekarang sholat lagi, insya Allah ke depan Jumat lagi. Kemarin masih belum. Jadi itu sudah ada fatwa dari majelis ulama. Tinggal mengaktualisasikan, implementasikan. Baik, demikian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.